Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Oke, kembali lagi dengan saya Neng Indro. Hari ini kita mau belajar matematika peminatan untuk kelas 12. Oke, di video sebelumnya kalian sudah belajar gradien dan persamaan garis singgung ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar terkait materi nilai maksimum dan minimum fungsi. Jadi nanti kakak contohkan ada dua, fungsi biasa dan fungsi trigonometri, seperti itu ya. Nah, kemudian buat kalian yang sudah sampai sini jangan lupa subscribe, like, dan share biar kakak lebih semangat lagi dalam belajar. Kakak semangat dalam belajar, kakak semangat lagi dalam membuat video, dan kalian tidak tertinggal video-video kakak selanjutnya ya. Oke, masih semangat ya, udah kelas 3 harus gaspol terus belajarnya. Oke. Nah, buat kalian yang ketinggalan video-video kakak sebelumnya, silakan kalian cek description box, di situ sudah kakak kasih link ya. Mungkin kalian mau belajar tentang limit atau tentang materi turunan lainnya. Oke, seperti itu ya. Nah, langsung saja kita masuk. Yang pertama adalah nilai maksimum dan minimum fungsi. Nah, ini ya, nilai maksimum dan minimum fungsi. Oke, prinsip dasar penentuan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Yang pertama adalah diberikan Y sama dengan Fx, kemudian F aksen. Nah, kalau aksennya 1 berarti dia pertanda turunan pertama. Betul. Nah, kemudian kalau F double aksen gini berarti turunan kedua gitu. Terdefinisi pada domain fungsi tersebut. Kemudian tes turunan kedua fungsi itu adalah sebagai berikut. Jika turunan keduanya kurang dari 0 saat fx sama dengan 0, maka fx adalah nilai maksimum fungsi f. Paham ya? Kalau kurang dari, turunan keduanya itu kurang dari 0, maka fx itu memiliki nilai maksimum. Paham nilai maksimum nggak? Jadi kayak kurvanya itu kayak tertutup ke bawah gitu, berarti dia punya nilai maksimum gitu kalau secara gampangnya gitu ya kalau di fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua adalah f double aksen lebih dari 0 saat fx sama dengan 0, maka fx adalah nilai minimum. Nah, kebalikannya ketika dia lebih dari 0, dia malah merupakan nilai minimum. Nah, kemudian jika, wah ini bukan A, ini harusnya X ya, maaf ya, kakak salah ya. Jika fx sama dengan 0 saat fx aksen sama dengan 0, maka nilai stasioner fx belum dapat ditetapkan gitu ya. Jadi yang bisa ditetapkan itu ketika kurang dari atau lebih dari, seperti itu ya. Kemudian langsung aja ke contoh soal biar kalian tambah paham. Nah, yang pertama adalah tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan pembuat nilai maksimum atau minimum dari fungsi ini. Nah, ingat tadi yang diuji adalah turunan kedua, betul sekali. Berarti kita uji turunan kedua, berarti f double aksen x sama dengan, berarti sekarang kita turunkan ya, 3 dikali 2, 6 x. Nah, ini pangkat 3 berarti dikurangi 1 jadi 2. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. X pangkatnya 2 dikurangi 1 jadi pangkat 1. Kemudian dikurangi 12X berarti 12. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan, ini kan turunan pertamanya. Nah, kemudian maaf ini Mbak, kok turunan kedua sih? Turunan pertama dulu ya. Mohon maaf nih. Mana erasernya tadi? Maaf, ini adalah tadi turunan pertama. Maaf ya, kakak gagal fokus nih. Nih, ini adalah turunan pertama. Kemudian turunan pertamanya kan 6x kuadrat plus 6x min 12. Nah, kemudian kita cari pembuat nilai maksimum dan minimumnya. Nah, syaratnya itu adalah ketika f aksennya sama dengan 0. Berarti f aksen sama dengan 0. Ini tadi f aksennya ya. 6x kuadrat plus 6x min 12 sama dengan 0. Apakah boleh disederhanakan, Kak? Sangat boleh. Kita bagi semua dengan 6. Nah, kemudian berarti di sini dapat x kuadrat plus x min 12 dibagi 6 dapat 2 sama dengan 0. Oke, kemudian kita faktorkan ya. Kita faktorkan berarti ada x. Nah, kemudian x sama dengan 0. Nah, cari bilangan ketika dikalikan hasilnya negatif 2. Kalau dijumlahkan hasilnya positif 1. Nah, 2 itu kan perkalian dari 2 kali 1.
Nah, min itu pasti yang satu min, yang satu plus. Tapi dia mintanya itu nanti kalau pas dijumlahkan hasilnya adalah positif 1. Berarti nanti yang positif adalah yang ini, positif 2 min 1. Positif 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Positif 2 tambah negatif 1 adalah 1. Seperti itu ya. Nah, kemudian berarti kita punya X plus 2 sama dengan 0. Atau X min 1 sama dengan 0. Berarti yang ini X sama dengan negatif 2. Nah, atau yang ini X sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian setelah ketemu X-nya, berarti kita akan menguji ke turunan kedua. Kita cari dulu turunan keduanya. Di sebelah sini nggak apa ya. Berarti turunan keduanya adalah tinggal turunan pertama kalian turunkan. Ini ya, 6 kali 2, 12X. 12X plus 6X diturunkan jadi 6. Konstanta 12 diturunkan jadi hilang ya, 0. Nah, kemudian setelah turunannya, sekarang kita akan mengetes turunan kedua. Nah, kita kan udah dapat X ini nih. X-nya kan kita dapat 2 kan. Yang pertama adalah X sama dengan min 2 sama X sama dengan positif 1. Nah, ketika X sama dengan min 2, kenapa kita nggak mengerjakannya di sebelah sana saja? Oke, bisa kita kerjakan di sebelah sana ya. Ketika X sama dengan min 2, berarti ketika X sama dengan min 2, maka kita substitusi X ini ke sini ya. Berarti 12, berarti F aksen, F double aksen dari min 2 itu sama dengan kita substitusikan ke sini. Berarti 12 dikali min 2 ditambah 6. Nah, 12 kali min 2 min 24 plus 6 sama dengan negatif 18. Negatif 18 betul ya, negatif 18. Nah, sekarang kalian analisis, negatif 18 itu dia itu kurang dari atau lebih dari 0. Ntar biar rapi, negatif 18-nya kakak pindahkan ke sebelah sini ya. Nah, negatif 18. Nah, kita analisis negatif 18 itu kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah, negatif 18 ini kan kurang dari 0. Nah, karena dia kurang dari 0, berarti dia mempunyai nilai maksimum. Betul, berarti kita kasih kesimpulan, berarti nilai maksimum fungsi f(x) adalah berarti nilai maksimum fungsi f adalah gini ya, fungsi f adalah, nah gini, jadi X ini hanya untuk menguji dia itu nanti hasilnya positif atau negatif. Oh, karena negatif kan kurang dari 0, berarti dia punyanya nilai maksimum. Nah, berapa kan nilai maksimumnya? Negatif 18, bukan. Jadi nilai maksimumnya itu adalah dengan cara negatif 2-nya ini kita substitusikan ke fungsi awal. Gini ya, berarti kita substitusikan ke sini. Nah, berarti ketika F2 sama dengan kita masukkan 2-nya ke X. 2 kali X pangkat 3, berarti 2 pangkat min 2 pangkat 3, kemudian ditambah 3 dikali min 2 kuadrat, dikurangi 12 kali min 2 plus 7. Oke, kita hitung, berarti kita punya 2 dikali 8, negatif 8, ditambah 3 kali positif 4 dikurangi. Nah, ini ya, 12 kali min 2. Min kali min jadinya plus 24 plus 7. Nah, berarti di sini kita punya 2 dikali negatif 8. Berarti negatif 16 plus 12 plus 24 plus 7. Nah, hasilnya adalah 27. Nah, ini ya 27. Oke, berarti nanti kesimpulannya jadi di sini nilai maksimum sama dengan 27. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang harus kita coba adalah tadi kan nilai X-nya ada 2 ya, X negatif 2 dan X sama dengan
1. Nah, sekarang berarti kita coba saat X sama dengan 1. Oke, kita coba di sini. Nah, kita ulang lagi ketika X sama dengan 1 ya. Nah, berarti di sini ketika X sama dengan 1, X sama dengan 1, maka kita dapat F double aksen 1 sama dengan, kita satunya masukkan ke sini ya, 12 dikali 1 ditambah 6. Berarti 12 ditambah 6. 12 tambah 6 adalah 18. 18 lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti nilai minimum ya. Tulis di sini berarti nilai minimum fungsi f adalah, ingat-ingat kalau lebih dari itu malah dia nilainya minimum. Fungsi f adalah seperti ini ya. Berapa? Nah, tinggal satunya kita masukkan ke sini ya. Nah, ingat kalau mencari nilai dia harus dimasukkan ke fungsi awalnya. Berarti F1 sama dengan, wah easy sekali, 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2, kemudian dikurangi 12 kali 1 ditambah 7. Oke, berarti 2 ditambah 3 dikurangi 12 kali 1 itu 12 ditambah 7. 2 ditambah 3 kurangi 12 tambah 7. Hasilnya adalah 0. Nah, berarti kesimpulannya jadi nilai minimum sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Bisa ya? Oke, kemudian langsung saja kita ke contoh fungsi trigonometri. Nah, tapi kayaknya kepanjangan nggak nih videonya? Lanjut aja ya. Oke, lanjut lah Kak. Oke, apa ini buat video depan aja ya, biar kalian nggak terlalu banyak. Oke, nah ini di sini cukup sekian dulu aja ya. Jadi ini adalah pemanasan dulu nilai maksimum dan minimum untuk fungsi biasa. Nanti selanjutnya untuk fungsi trigonometri. Oke. Ya, sekian dari kakak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. See you on next video ya teman-teman ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.